Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview pergerakan dari saham TINS ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita cek dari chart pergerakan saham TINS. Oke, di sini kita lihat pergerakan saham TINS dia berhasil bertahan di atas garis MA5 ya teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan pula dia berhasil break dari garis MA20. Garis warna biru ini ya teman-teman. Yang awalnya garis MA20 ini merupakan area resistance yang cukup kuat. Saat ini dia berubah menjadi support teman-teman. Dan MA5 merupakan area support paling dekat untuk saham TINS ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham TINS ini masih berada di atas garis MA5 atau di area harga kisaran 950, maka pergerakan saham TINS ini masih berpeluang akan kembali menguat teman-teman ya. Oke. Jadi area support yang masih bisa kita perhatikan untuk saat ini yakni di area harga kisaran 950 hingga 985 teman-teman. Oke, kalau kita amati secara seksama di sini ada area resisten ya teman-teman ya. Oke, yakni di area harga kisaran 1020-an teman-teman. Oke, di sini kita coba tarik garis. Oke, di sini area resisten yang berpotensi akan diuji oleh saham TINS di area harga sekitar 1020 hingga 1030-an. Oke, jadi kalau misalkan TINS berhasil menembus area resisten ini, maka TINS berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis. Nah, target terdekat dari pergerakan saham TINS. Oke. Area resisten berikutnya, kalau misalkan dia berhasil menembus area 1035, maka selanjutnya TINS berpeluang akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resisten di harga kisaran 1165 teman-teman ya. Oke, di area sini area resisten selanjutnya apabila area harga 1020 hingga 1035 ini berhasil ditembus teman-teman ya. Oke, jadi secara pergerakan saham TINS dia mulai bergerak naik ya teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik dan bisa kita pertimbangkan untuk dimasukkan di watchlist saham kita. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode TINS. Oke. Oke, kita sambil melihat pergerakan running trade ya teman-teman ya. Ini ada saham-saham yang mulai bergerak. Oke. Ini kalau kita perhatikan di sini TINS ini udah mulai cukup ramai ya teman-teman ya. Kemudian ada saham dengan kode BRIS. Oke. Kita coba lihat untuk saham BRIS. Oke, untuk BRIS ini masih berada di bawah garis MA20 dan MA5 ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin entry posisi di saham BRIS ini bisa mengamati area-area support terdekat atau area support selanjutnya. Kita coba tarik garis. Oke. Ini adalah area support yang berpotensi akan dituju oleh saham BRIS. Jadi untuk saat ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Karena dia sudah mengenai area resisten di garis MA5 ini ya teman-teman ya. Hari ini dia sempat ada di harga tertingginya yakni di area harga kisaran 2630-an teman-teman. Namun dia gagal untuk menembus area resisten di garis MA5. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ini MA20 ini yang awalnya merupakan area support yang cukup kuat, begitu harga menyentuh area MA20 ini dia ada kecenderungan harga dipantulkan ke atas ya. Namun pada tanggal 16 April dia sudah patah dari area MA20. MA20 yang awalnya merupakan support saat ini berubah menjadi resisten. Oke. Namun kalau kita lihat tren pergerakannya ini BRIS ini masih cukup menarik ya, dia masih bergerak di fase uptrend. Jadi area-area support ini bisa kita perhatikan. Mudah-mudahan mantul di area harga kisaran 2390-an ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman pemula yang ingin menentukan support dan resisten bisa menggunakan garis MA ya teman-teman ya, area moving average. Biasanya
saya dalam menentukan posisi itu saya menggunakan ini teman-teman, area garis MA20, MA5 dan MA200 ya. Jadi untuk yang MA200 itu biasanya saya pergunakan untuk menentukan atau screening saham-saham yang dia bergerak di fase strong uptrend. Kalau misalkan MA20 eh, untuk saham-saham yang pergerakannya di bawah 30 hari atau 20 hari ya teman-teman ya. Kalau misalkan MA5 itu untuk 5 pergerakan selama 5 hari ke belakang. Jadi untuk jangka pendek kita bisa menentukan area MA5 untuk menentukan area support ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kita perhatikan begitu harga menyentuh area MA20 maka ada kecenderungan harga tertahan ya teman-teman ya. Artinya MA20 bisa kita jadikan area support kuat. Dan sebaliknya, kalau misalkan harga itu dia jebol dari garis MA20, MA20 bisa berubah fungsi menjadi resisten yang cukup kuat teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan di saham BRIS di bulan Juli ini ya teman-teman ya, Juli Agustus ini BRIS berusaha untuk mencoba menembus area garis MA20 namun gagal ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di tanggal 14 Agustus di tanggal ini ya teman-teman ya 5 September ya. 5 September hingga tanggal 14 November ini pergerakan saham BRIS ini berada di bawah garis MA20 teman. Begitu dia berhasil breakout dari MA20, harga naik teman-teman ya, naik kenceng ini teman-teman. Ini kalau misalnya kita perhatikan dari bulan November tanggal 15 hingga tanggal 5 Maret 2024 ini kalau misalkan teman-teman swing trade, typical swing trade ini kalau di hold ini keuntungannya bisa mencapai hingga 58% teman-teman ya. Artinya bagi teman-teman yang style tradingnya itu menggunakan MA20 dan MA5 bisa menjadikan MA20 menjadi area support atau area untuk entry posisi beli ya teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi eh, hanya menggunakan MA saja, hanya menggunakan garis moving average saja kita sudah bisa cuan teman-teman ya. Oke. Oke. Kita coba lihat saham lainnya, kita coba amati untuk saham MPXL ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek. Oke, untuk MPXL sendiri pergerakan sahamnya ini masih berada di bawah garis MA20 ya. MA20 ini merupakan area resistance yang cukup kuat. Jadi selama pergerakan saham MPXL ini masih belum berhasil menembus garis MA20 atau garis warna biru ini ada kecenderungan harga bergerak turun ya atau dia susah naik. Namun sebaliknya, begitu dia berhasil breakout dari area MA20, maka saham MPXL ini berpotensi dia akan kembali naik ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat saat ini begitu harga menyentuh area MA20 ada kecenderungan harga tertahan ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham dengan kode MPXL. Oke. Oke, kemudian ada saham dengan kode MAHA. Oke, kita coba cek MAHA. Oke, untuk MAHA ini juga bergerak naik jadi uptrend ya teman-teman ya. Dia berhasil menembus area eh, MA20 ini kalau kita lihat MA20 pada tanggal 4 Maret dia breakout dari garis MA20. Oke, dari sini kita kasih tanda. Nah, di sini kita lihat begitu harga berhasil break dari area MA20 ada kecenderungan harga naik. Dan MA20 ini merupakan area support yang cukup kuat ya, teman-teman ya. Harga menyentuh MA20 dia tertahan. Dan di sini tanggal 16 April dia naik ya, teman-teman ya. Oke. Area resistance yang bisa kita pertimbangkan, oke ya di area harga kisaran 230-an. Area sini. Oke, ini adalah target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode MAHA ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk saat ini teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk scalping. Tapi untuk scalping biasanya kita bisa maksimalkan di open market ya teman-teman ya. Atau di sore hari sebelum market ditutup teman-teman. Untuk saham MAHA ini untuk area supportnya di MA5 ya teman-teman ya, di area harga kisaran 206-an teman-teman. Nah, di sini area ini kita bisa perhatikan. Kalau misalkan dia berhasil mantul, artinya kita harus nunggu koreksi terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita ambil posisi beli di area-area support seperti MA5 atau MA20. Untuk kasusnya saham MAHA ini kita bisa manfaatkan
MA5 ini untuk area entry beli teman-teman ya. Dengan target kenaikannya di sini masih ada area resistance di harga kisaran 228 hingga 230-an teman-teman ya. Jadi ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham dengan kode MAHA. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat.